Saya nggak bisa nyetir, Mas. Saya nggak bisa nyetir, istri saya nggak bisa nyetir mobil. Saya nggak bisa nyetir motor juga nggak bisa. Saya nggak tahu ini barang apa, saya nggak tahu. Ini kan sebenarnya buat anak saya sebenarnya, umur 11 tahun itu, Rama. Tapi kalau saya udah tua lah, udah tua lah gitu. Jadi saya sampai sekarang nggak bisa ngerasain. Saya pernah ngendarain ini Porsche disetirin gitu kan. Nggak ada bedanya dengan Avanza sebenarnya. Ini kecelakaan sebenarnya. Jadi tahun yang lalu dari organizer, dari Mas Bagus, itu menawarkan 1 slot. Karena dari Porsche Jerman itu mensyaratkan kalau untuk ada Porsche Sprint Challenge Indonesia harus ada 10 tim. Baru ada 9 tim, 1 tim kurang. Jadi akhirnya ya sudah, karena anak saya itu suka Porsche, saya nanya ke anak saya, ini gimana Rama? Dia bilang, oh ini bagus nih Pak, GT3. Ya sudah, dan ini nggak mahal, akhirnya kita beli gitu kan. Di tengah jalan setelah mobilnya ini nyampe, supirnya nggak ada. Nah habis itu saya kontak sahabat saya, Mas Doni Ukon, karena saya ingat, wah anaknya itu pernah kursus setir mobil, balap di Eropa. Terus saya tanya, bos, Aldeo bisa balapan Porsche nggak? Oh bisa pasti, impian dia katanya. Gue ada, yang benar dia bilang. Oh iya, tapi lo nggak ada driver, nggak ada, gue beli aja gitu kan. Akhirnya Deo seneng banget itu, ada kesempatan gitu, kayak gitu. Yang ada di pikiran Mas ketika terjun ke balap ini apa Mas? Nggak ada sih, saya cuman penasaran aja gitu. Terus ada teman-teman mitra saya dari Bali, ada dari Parkio Andrea gitu kan, dia bilang ya udah saya patungan gitu kan. Jadi kita patungan gitu kan, ya sudah kayak gitu aja gitu. Cuman yang saya belajar di manajemennya gitu. Jadi di tahun pertama, tahun yang lalu itu saya cuma lihat saja, observasi gitu kan manajemennya. Jadi baru tahu, oh ternyata masing tiap race itu ada biaya tambahan kan itu kan. Terus kan ada sekitar 6 race ya, ada 8 race gitu. Jadi ada biaya tambahan 8 kali gitu kan. Saya hitung-hitung lama-lama boncos juga gitu kan. Dan ini memang olahraga yang mahal. Makanya setelah itu saya cari sponsor, teman-teman gitu kan. Kebetulan teman-teman percaya sama saya, Pertamina Turbo, terus Gemcorp, Parkio gitu kan. Ya sudah gitu. Dari situ saya belajar, tahun yang kemarin itu saya belajar. Saya belajar bagaimana caranya memanage sebuah supercar racing team. Rocket Racing Bali! Kalau boleh tahu nih, sekali race harus muat berapa? Kalau di saya, di Rocket Racing karena kita mau beda ya, itu more or less di 1 miliar. Sekali? Ya di Sabtu Minggu lah. Gitu. Dari mulai race fee, tim dari mana, technical, tim dari Porsche, dari regional, kita harus bayar. Terus gaji kru, PR, event gitu, seperti itu. Berarti kan balapan itu nggak selalu mulus ya? Iya. Kan kayak bisa ada crash itu gimana? Kalau ada crash, kalau di luar negeri yang saya dengar dia ada asuransi, tapi di Indonesia belum ada. Jadi kalau dari sisi manajemen, excitement ya, berdebar-debarnya itu juara
dan tidak kecelakaan. Karena kalau kecelakaan kayak di race pertama, itu waktu latihan, itu Aldeo kecelakaan. Di tikungan itu tuh, dia kecelakaan berat. Sampai dia diobservasi di rumah sakit. Untuk fix mobil ini seperti sedia kala, itu perlu waktu itu sekitar 2,5 miliar. Jadi waktu kalau driver kita itu latihan sama race, itu direktur keuangan saya itu berdoanya untuk jangan sampai kecelakaan gitu. Jadi kalau driver itu bagaimana caranya finish, kalau direktur keuangan saya itu bagaimana caranya nggak kecelakaan. Jadi ada momen kemarin itu Aldeo di 2, ya kan? Di 3, mau nyalip kedua, itu orang keuangan saya di pedok itu bilang, jangan nyalip deh, tetap aja di 3 deh. Soalnya kalau nyalip ada potensi untuk kecelakaan, untuk nabrak. Jadi excitement itu jadi campur aduk gitu. Kan gitu. Saya belajar dari 1 tahun ini, 2 tahun ini saya belajar mengenai motorsport racing. Kebanyakan di Indonesia itu yang punya racing team itu hobi, orang kaya, anaknya mau jadi pembalap karena dia punya uang, dia bikinlah racing team, gitu kan. Bisa dilihat tuh sekeliling kita, gitu kan. Karena anaknya atau saudaranya atau dia sendiri malah, gitu kan. Nah, ternyata itu nggak sehat. Kenapa? Karena belum tentu anaknya dia sendiri itu punya talenta untuk itu. Kan gitu kan? Akhirnya apa? Nggak tercipta yang namanya racer-racer yang hebat dari Indonesia. Karena untuk jadi driver, nggak hanya Porsche saja, driver Porsche, MotoGP, kalau motor Formula One, itu selain skillnya yang bagus, duitnya harus kenceng. Kan gitu. Nah, itu kombinasi itu. Nah, di Rocket Racing Bali, itu karena saya nggak bisa nyetir, anak saya masih kecil, maka mau nggak mau kita harus cari driver yang prestasi. Akhirnya terjadi kan sekarang kan, Aldeo masuk podium 1, kan gitu kan. Aldeo bukan siapa-siapa, bukan anak saya, bukan saudara saya, kan itu. Habis itu kita juga sekarang lagi hire Rizal Sungkar untuk Porsche GT4. Ini GT3, ada GT4. Rizal bukan siapa-siapa, tapi saya lihat dia talentanya bagus. Nah, ke depannya itu saya mau mengkader anak-anak muda yang umur 15 tahun, 17 tahun, yang punya skill, punya patience di mobil, tapi nggak punya dana. Nah, kita mau rangkul itu, kita mau jaring itu untuk kita fasilitasi. Jadi, driver itu nggak harus orang kaya. Driver itu hanya punya skill, punya pengalaman, dan mau berlatih. Itu saja sebenarnya, gitu. Nah, kayaknya mungkin salah satu dari sedikit racing team di Indonesia yang punya semangat seperti itu. Kebetulan juga, karena saya nggak bisa nyetir. Kan gitu ya, gitu. Kalau saya bisa nyetir, saya ego, saya setir sendiri, gitu kan. Kan itu. Buat si Rama udah di klub racingnya. Nextnya apa Mas? Kalau dia minta yang lain diturutin lagi? Enggak juga gitu kan. Kita lihatlah nanti seperti apa gitu kan. Ini kan ada stage-nya. Rocket Racing Bali sudah terbentuk. Kita punya Porsche, ya kan.
tahun depan karena kita ada sponsor dari luar, saya nggak bisa sebut sekarang, itu mengelontorkan cukup banyak dana gitu kan, untuk kita habiskan. Kita coba untuk masuk ke Porsche Carrera Cup di Asia gitu, pakai Aldio gitu kan. Setelah itu kita lihat nanti, biasanya setelah itu Porsche, nanti kita masuk ke Lamborghini. Lamborghini ada event untuk di Eropa, ada namanya Fanatec Lamborghini gitu. Nah kita ikutin saja sekarang gitu. Terakhir, mobil apa yang Mas impikan dimiliki? Nggak ada sih, buat saya mobil samanya sama. Nggak ada gitu. Saat ini saya punya hampir semua mobil di Bali gitu kan. Cuman kalau saya ke Jakarta saya selalu naik Grab. Sama saja pakai Avanza sama pakai Fortuner atau pakai Alphard sama aja sebenarnya. Karena saya nggak bisa nyetir. Misalnya mobil impian saya beli, yang gaya siapa? Supir saya. Kan itu. Nah saya nggak mau lagi ketemu sama supir saya.